Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali di tema 8 lingkungan sahabat kita. Hari ini kita akan belajar di tema 8 subtema 1. Manusia dan lingkungan, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks non-fiksi. Dengan KD 3.8 menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Yang kedua, menyajikan peristiwa dalam teks non-fiksi dalam bentuk peta pikiran. Dan yang ketiga, menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi dalam bentuk peta pikiran. Mari kita mulai belajar. Mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Masih ingatkah kamu apa itu teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi yaitu biografi, karya ilmiah, laporan berita, dan tulisan sejarah. Biasanya teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari untuk mengidentifikasi teks dengan cara menentukan peristiwa tersebut. Salah satunya adalah dengan membaca, kemudian mencatat gagasan pokoknya. Catatan yang akan kita buat akan lebih mudah diingat kembali jika disajikan dalam bentuk peta pikiran. Dengan menuliskan beberapa kalimat dalam peta pikiran, kita lebih mudah mengingat kembali isi teks secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi yang pertama. Ayo, biasakan mencatat informasi penting dalam sebuah teks. Mencatat informasi dari sebuah teks banyak sekali manfaatnya, antara lain sebagai sumber informasi jika suatu saat diperlukan. Sumber informasi dapat membantu meningkatkan kemampuan dan mempermudah kita mengingat kembali hal-hal yang penting, serta bahan untuk membantu dalam mengemukakan gagasan saat berdiskusi dengan teman. Isi teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf, dan di dalam paragraf ada beberapa kalimat. Isi teks akan lebih mudah jika ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Menuliskan peristiwa yang terdapat dalam teks non-fiksi. Yang kedua, peristiwa dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama. Urutan peristiwa dalam teks dapat diketahui dengan cara membaca teks secara berurutan dari awal hingga akhir teks. Jika membacanya tidak berurutan, maka kemungkinan ada informasi yang terlewat dan dapat pula membuat kita salah dalam memahami isi teks tersebut. Dalam mencatat peristiwa, kita dapat memetakannya dengan membuat kolom-kolom paragraf atau peta pikiran.
Berikut adalah contoh peristiwa dalam teks fenomena hujan es pada pembelajaran kedua. Kalian bisa baca di pembelajaran kedua dengan judul fenomena hujan es. Oke, kita lihat peristiwa penting pada teks fenomena hujan es. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apa ciri-ciri yang akan terjadi pada peristiwa hujan es? Jawabannya, adanya angin darat kencang atau angin puting beliung. Yang kedua, apa penyebab peristiwa hujan es terjadi? Peristiwa hujan es terjadi disebabkan oleh uap air mengalami pendinginan ekstrim hingga menjadi butiran-butiran es. Yang terakhir, apa dampak yang dapat diakibatkan dari peristiwa hujan es? Dampaknya bisa berupa rusaknya bangunan rumah, alat transportasi, dan sarana lainnya. Menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Oke, ini yang ketiga ya. Dalam sebuah teks non-fiksi terdiri dari kumpulan-kumpulan informasi yang menjelaskan suatu peristiwa. Dengan membuat peta pikiran, maka kita dapat menghimpun semua informasi penting dalam teks. Mencatat dengan membuat peta pikiran akan memudahkan kita dalam menentukan gagasan secara utuh dari teks yang kita baca. Ayo, kita ikuti cara membuat peta pikiran berikut. Yang pertama, tuliskan satu tema besar pada bagian tengah kertas. Ini akan menjadi tema besar peta pikiran. Kita dapat menuliskannya dengan huruf besar dan warna yang mencolok agar lebih menarik perhatian. Selanjutnya yang kedua, buatlah cabang dari tema tersebut terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya ruang yang cukup untuk menuangkan gagasan dalam bentuk peta pikiran. Berilah warna yang sama pada masing-masing cabang tersebut agar peta pikiran lebih mudah dipahami. Selanjutnya yang ketiga, setiap cabang pada peta pikiran haruslah dituliskan dalam bentuk satu kata atau frase saja. Menceritakan kembali peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari cara mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat memudahkan kamu dalam memahami isi teks. Setelah itu, kamu dapat menceritakan kembali isi teks dengan peta pikiran yang telah dibuat. Kita lihat langkah-langkah mengidentifikasi peristiwa dari sebuah teks. Yang pertama, carilah teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin diketahui. Yang kedua, bacalah teks tersebut dengan teliti dari awal hingga akhir teks. Selanjutnya yang ketiga, dalam proses membaca, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Selanjutnya yang keempat, catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin, peta pikiran, atau diagram alir. Terakhir yang kelima, tuliskan peristiwa-peristiwa yang telah kamu temukan dengan bahasamu sendiri sesuai urutan dalam teks. Mendiskusikan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Pernahkah kamu membaca teks non-fiksi? Ingat, teks non-fiksi memiliki beragam jenis, seperti artikel, tajuk rencana, opini, biografi, reportase, pidato, dan iklan. Teks non-fiksi biasanya berisi informasi faktual atau sesuai dengan kenyataan atau berdasarkan hasil pengamatan pengarangnya.
Alhamdulillah pelajaran kita telah selesai hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Teruslah berlatih dalam membaca teks non-fiksi, lalu kemudian kalian buatlah informasi-informasi dari teks yang sudah kalian baca dengan menggunakan peta pikiran berdasarkan langkah-langkah yang telah kita pelajari. Ibu tutup pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.